Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Tikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Komite SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, para narasumber, Bapak Ibu guru karyawan, serta peserta Pimtek, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam acara bimbingan teknis pemenuhan mutu pembelajaran SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, yang dalam hal ini dengan materi implementasi strategi pembelajaran yang mendukung asesmen nasional atau AN. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Para tamu undangan, Bapak Ibu guru beserta Bimtek dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah agar mendapat ridho dan barokah dari Allah, ilmu yang disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti dengan seksama materi implementasi strategi pembelajaran yang mendukung asesmen nasional atau AN yang akan disampaikan oleh narasumber Ibu Muji Astuti SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan selain itu beliau juga aktivis keagamaan, salah satunya di Persyarikatan. Bapak Ibu yang berbahagia, kami serahkan sepenuhnya waktu kepada Ibu Muji Astuti SPD. Padanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis Tikdasmen Muhammadiyah Purbalingga, yang terhormat Komite SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, Bapak Ibu Guru Dewan Guru karyawan SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, serta seluruh peserta Bimtek SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Perkenalkan, saya selaku pembicara di sini akan menyampaikan mengenai materi implementasi strategi pembelajaran yang mendukung asesmen nasional atau AN. Ini ya, untuk struktur program Bimtek ini di sini ada dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai implementasi strategi pembelajaran, yang kedua implementasi strategi penilaian. Ini untuk jadwalnya. Karakteristik asesmen nasional. Jadi di sini mari kita pelajari bersama ya, bahwasanya nanti untuk siswa-siswi kita yang dahulunya itu mengikuti UN, sekarang mengikuti asesmen nasional atau AN. Ini sudah disampaikan oleh narasumber pertama bahwasanya ini mengenai rancangan pelaksanaan AN atau asesmen nasional. Terus di sini untuk mendukung dari pelaksanaan AN tersebut, itu pembelajarannya itu juga diganti atau disesuaikan dengan AN ya. Terus di sini
yang harus di sekolah siapkan dalam rangka penyiapan AN ya. Yang pertama itu adalah lingkungan belajar, terus berikutnya literasinya, terus berikutnya di sini literasi digital, terus peserta didik ya. Jadi di sini dari peserta didiknya, terus bagaimana literasinya, terus literasi yang lainnya, dan lingkungan belajar. Ini semuanya itu mempengaruhi dari peningkatan kompetensi dan penguatan karakter siswa dalam rangka menyiapkan AN. Nah ini ya. Jadi sebenarnya untuk persiapan dalam menghadapi AN itu ada strategi pembelajaran inovatif. Ini inti dari yang akan saya sampaikan di sini. Strategi penyiapan lingkungan belajar ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi pelaksanaan dari AN tersebut. Apa saja yang mendukung ya? Di sini untuk persiapan pembelajaran itu yang mendukung di sini adalah lingkungan belajar, budaya belajar, dan gaya belajar. Terus berikutnya di sini juga mempengaruhi dari sarana prasarana yang mendukung. Yang misalnya di sini karena pembelajarannya itu daring atau jarak jauh. Sarana pendukungnya itu ya berarti diantaranya itu adalah Android ya. Terus berikutnya ada laptop dan sebagainya. Pembiasaan pemanfaatan TIK pada pembelajaran. Sekarang itu sudah tidak zamannya yang namanya guru mengajar itu hanya menerangkan saja ya. Tidak hanya memakai papan tulis dan spidol saja, tapi di sini kita itu juga dituntut untuk bisa menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau TIK. Walaupun kita itu dulunya itu tidak menerima pelajaran mengenai TIK, sekarang kita dituntut untuk bisa berinteraksi dengan teknologi. Dari situ akhirnya muncul guru yang kompeten gitu ya. Apa saja persiapannya ya? Apa saja yang dipersiapkan oleh sekolah dan oleh guru ya. Di sini ada persiapan yang secara offline dan ada persiapan secara online. Kalau offline atau berarti yang disiapkan secara fisik di sini ya. Kalau misalnya pembelajarannya itu offline, berarti tatap muka ya. Ada buku itu jelas ya. Laboratorium, alat peraga, laboratorium alam ya, misalnya di sini juga lapangan dan sebagainya itu masuk laboratorium alam. Alat belajar di kelas dan ruang kelas tentunya. Terus berikutnya di sini kalau online. Online itu diantaranya adalah komputer, listrik jelas gitu ya untuk mendukung dari pembelajaran secara online. Terus berikutnya laptop, HP, internet, laboratorium maya. Maksudnya itu laboratorium maya atau perpustakaan maya itu bisa di-download melalui link ya. Itu. Misalnya kita membutuhkan atau di situ kita cari buku tentang sejarah atau kita cari buku tentang geografi. Itu kita bisa ngeklik sebuah link yang diantaranya itu bisa menyiapkan buku-buku di situ ya. Terus berikutnya sumber belajar terbuka. Yang namanya sumber belajar terbuka itu jelas banyak sekali ya. Misalnya kita itu dituntut untuk mengerti tentang daun ya. Bisa belajar di alam ya. Misalnya di lingkungannya itu banyak sekali. Oh ya ini daun yang bersirip dan sebagainya itu merupakan sumber belajar terbuka. Terus berikutnya ruang kelas maya. Yang namanya ruang kelas maya itu kalau misalnya Desma Muda 1 Purbalingga, ruang kelasnya itu adalah Google Classroom gitu ya. Tiap kelas itu berada dalam satu ruang ya, bisa berinteraksi antara satu siswa dengan siswa lainnya dan guru dengan siswa. Gitu. Jadi di sini itulah yang namanya belajar yang dipersiapkan secara fisik maupun non fisik. Kebijakan Merdeka Belajar ini ya, Pak Menteri atau Mas Menteri itu pernah menyampaikan bahwasanya kita itu kebijakannya itu adalah kebijakan Merdeka Belajar. Apa saja yang diperlukan? Itu lingkungan belajar yang kondusif, aman,
nyaman, menyenangkan, dan menerapkan budaya positif. Tidak selalu menonjolkan hal-hal atau bahkan tidak boleh ya memperlihatkan kepada anak-anak hal yang negatif atau hal-hal yang intinya itu merusak gaya pemikiran anak-anak. Misalnya begini, jadi yang namanya belajar itu yang pertama ya kita tetap berdoa ya, tidak langsung misalnya mengarahkan kepada oh ya ini mengenai demonstrasi ya, ini tentang masker itu misalnya kalau misalnya pakai masker terus sumpek dan sebagainya. Tidak ada yang seperti itu ya, semuanya itu harus menerapkan hal-hal yang positif gitu ya. Terus berikutnya di sini analisis strategi pembelajaran di sini misalnya ini. Kalau misalnya ini menggunakan sebuah link ya, contohnya begini. Ini adalah sebuah strategi pembelajaran yang misalnya kita itu dapatkan dalam sebuah dunia maya ini. Bagaimana strategi pembelajarannya, analisanya itu bagaimana ya? Jadi di sini misalnya kita itu buat rangkaian seperti ini. Kompetensinya itu apa? Ya, misalnya tentang memahami tentang sejarah permasalahannya itu apa, analisisnya penyebabnya itu apa, terus bagaimana strateginya. Misalnya menggunakan strateginya di sini ya, menggunakan media apa gitu ya. Jadi pokoknya harus inovatif. Medianya itu apa yang akan digunakan, biar anak-anak itu ketika diajar materi itu tidak hanya di skip. Misalnya oh ya ini materi ini, oh ya yes oke dan sebagainya. Biasanya anak-anak itu hanya menjawab salah dan sebagainya. Tapi di sini untuk strategi pembelajaran yang inovatif itu biasanya anak-anak itu akan lebih senang dengan materi itu. Misalnya kita itu tidak hanya materi-materi itu saja atau yang sifatnya itu materinya itu hanya tulisan, tapi sesekali kita menggunakan media, kita perkenalan lah ya, misalnya wajah kita itu ditampilkan kepada anak-anak. Jadi kita itu dengan anak-anak itu interaksinya itu lebih kena gitu ya. Jadi itu untuk strategi pembelajarannya itu sebisa mungkin harus bisa mengatasi sebuah permasalahan di mana anak-anak yang tadinya itu tidak senang sama pelajaran akhirnya jadi suka, atau kayaknya dalam 1 tahun ini kan kita itu monoton itu saja. Tapi untuk yang berikutnya mudah-mudahan karena nantinya itu untuk menghadapi AM jadi lebih dikembangkan lagi mengenai pembelajarannya gitu, yang inovatif. Ini contoh ya. Bagaimana misalnya permasalahannya itu ini soalnya susah dan sebagainya. Ya misalnya ada sebuah strategi biasanya itu mengumpulkan data, atau misalnya anak-anak itu mengumpulkan mengenai bahan-bahan makanan yang ada di daerahnya, misalnya di foto, terus berikutnya bisa disampaikan dalam sebuah media ya. Itu. Ini contoh strategi pembelajaran untuk guru mapel matematika dan bahasa Indonesia. Ini pokoknya semuanya itu kita terapkan ya. Sebelum kita itu menyampaikan kepada anak-anak, kita itu sudah bisa mengira-ngira. Misalnya saja kalau misalnya pelajaran fikih atau ibadah ya, tidak hanya disampaikan oh ya ini bagaimana cara-cara sholat yang betul dan sebagainya, tapi kita itu menyampaikan bahwasanya oh ya itu begini loh sholat yang betul. Terus berikutnya dipraktekkan ya, anak-anak itu bisa mengirimkan video ketika dia itu sedang sholat dan sebagainya. Ini contoh soal AKM ya. Yang namanya AKM itu berbeda dengan M yang pada dasarnya itu hanya mengedepankan kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikir dan pokoknya yang penting nilainya tinggi dan sebagainya. Tapi untuk di sini sebenarnya itu pokoknya itu juga gampang susah, intinya seperti itu. Karena
sebuah titik kita itu tidak menanyakan ini adalah pulpen, tidak seperti itu, tapi bisa ke detail pada selanjutnya itu terbuat dari isinya itu apa dan sebagainya ya. Jadi bukan utuh dari nama sebuah benda saja gitu. Strategi pembelajaran inovatif dalam menyiapkan AM. Kita harus menggunakan model pembelajaran yang beragam, tidak hanya menggunakan model itu saja ya. Kita bisa menggunakan misalnya Zoom meeting dan sebagainya. Walaupun misalnya Zoom itu hanya beberapa menit ya, 30 menit, jelas itu bisa membuat sebuah media di mana anak-anak itu akan merasa tertantang dengan adanya Zoom meeting itu, misalnya begitu. Terus berikutnya menggunakan apa itu? Kata-kata berantai bisa juga ya, dari WA ini ke WA ini dan sebagainya gitu. Jadi kemarin sekolah itu mengajak kepada Bapak Ibu agar tidak hanya menggunakan Google Classroom saja, tapi boleh menggunakan media atau apa itu sumber yang lainnya, atau misalnya di sini grup WA dan sebagainya. Kalau misalnya grup WA itu akan lebih anak-anak itu akan lebih kelihatan. Terus berikutnya yang kedua itu Zoom meeting ya, atau yang namanya Google Meet itu ya, menggunakan Google Meet itu juga bagus. Itu misalnya apa itu yang mempersulit itu adalah biasanya kuota ya. Tapi di sini kalau misalnya itu merupakan sebuah program dari edukasi, insya Allah itu kuotanya itu tidak terlalu tinggi. Membiasakan peserta didik untuk mengaitkan materi pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari secara tematik atau terintegrasi. Jadi di sini bukan hanya pelajaran yang pemahaman saja, tapi tetap dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah misalnya kita itu belajar sholat ya, belajar oh ya cara sholat itu seperti ini. Terus setelah sholat itu berzikir. Terus berikutnya ada doa setelah sholat, terus ada doa setelah mendengar adzan. Itu tidak hanya dibaca saja, tidak hanya dihafalkan saja, tapi tetap harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk memantaunya itu bagaimana? Contoh memantaunya itu biasanya itu menggunakan checklist ya. Siapa yang hari ini seperti anak SD saja lagi ya. Jadi karena dunia maya itu biasanya itu anak-anak itu lebih kepingin diperhatikan daripada hanya sekedar dipantau saja ya. Jadi anak-anak itu akan lebih senang misalnya oh iya si cantik itu sudah mengumpulkan tugas, itu lebih senang seperti itu ya. Terus berikutnya checklist ya, checklist itu juga penting sekali. Oh ya si A sudah mengumpulkan tugas, ini belum lah. Kalau yang belum biasanya akan termotivasi untuk segera mengumpulkan kalau dibuatkan checklist ya. Terus berikutnya pemanfaatan hipermedia pembelajaran yang beragam ya. Media pembelajaran itu memang sangat beragam sekali ya. Contohnya PowerPoint itu biasa ditampilkan ketika pembelajaran secara offline. Untuk pembelajaran secara online kita juga bisa mengaitkan materi-materi yang ada di PowerPoint itu, terus berikutnya disampaikan ke anak-anak, tapi juga bisa misalnya menyiapkan materi yang dari alam. Contoh ya, misalnya kita itu sedang belajar mengenai bebatuan ya. Kira-kira terus dalam misalnya dalam grup WA ya. Oh ya di sini coba di anak-anak itu ada di sekitarnya itu ada batuan yang mirip seperti ini apa enggak? Kalau ada silakan difoto, dikirimkan ke grup WA ini. Nanti secara otomatis dalam kelas itu langsung ramai ya. Bu saya adanya ini dan sebagainya. Itu jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan media pembelajaran yang beragam ya. Apalagi kalau misalnya kalau dalam hal secara offline saja susah ya, apalagi online. Tapi di sini dengan menarik siswa misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, insya Allah anak-anak itu juga akan tertarik gitu.
ini ya. Pembelajaran siswa aktif. Walaupun kita itu menilai aktifnya itu susah gitu. Paling kalau misalnya ditanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dan sebagainya ya. Disuruh jawab ini malah tidak menjawab ini. Nah, tapi di sini kita itu menuntut bahwasanya anak-anak itu belajar aktif ya. Dan query dan sebagainya. Dekatkan peserta didik dengan permasalahan sehari-hari. Kita kalau misalnya memberikan materi, anak-anak ini materi ya silakan diringat. Kalau misalnya seperti itu, anak-anak itu kadang itu bosan. Tapi di sini kita bisa mengaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Karena di sini peran guru, terus berikutnya peserta didik dan masalah itu sangat penting. Biasanya anak-anak itu akan lebih memperhatikan guru daripada memperhatikan orang tua ya. Orang tua yang merentah itu kadang tidak didengarkan. Tapi kalau guru yang merentah, ayo anak-anak silakan cuci piringnya ya misalnya begitu ya, mencuci piring saja. Kalau misalnya guru yang perintah, anak-anak itu biasanya itu akan lebih cepat daripada orang tua yang merentah. Anak-anak itu cuci piringnya, kalau misalnya ibunya yang merentah, ya bu nanti bu lah dan sebagainya. Tapi ketika guru yang merentah, terus berikutnya difoto, otomatis anak-anak itu akan dengan cepat sikap untuk mengirimkan foto itu ya, biasanya begitu ini ya. Jadi di sini guru menerima atau open. Jadi di sini kalau misalnya guru belajar menerima itu ibaratkan sebuah pohon ya, akhirnya berbunga dengan indah. Jadi sekarang itu tidak lagi zamannya guru hanya mengajar saja, tapi tidak mau menerima pendapat dari anak-anak. Sekarang itu zamannya itu belajar bersama. Jadi istilahnya itu kita itu tidak sebagai seorang penjelas saja, tapi kita itu juga sebagai kita belajar bersama dengan anak-anak ya, intinya begitu. Guru menerima ragam jawaban peserta didik. Kadang ada anak-anak yang pasif ya, kadang ada anak-anak yang kritis, ada juga anak-anak yang kreatif. Ini 1 + 1 berapa ya? Gitu misalnya begitu. Kadang yang biasa saja 2 gitu. 11 bu. Loh kata siapa 11? Loh itu kan 1 sama 1 jadinya 11 dan sebagainya. Itu contoh sebuah jawaban dari anak yang memang sekarang itu jawaban anak itu sangat beragam sekali gitu ya. Terus di sini anak-anak kadang komplain, bu kita itu nggak menerima pelajaran kita, tapi kok segala sesuatunya itu berkaitan dengan teknologi. Tanpa kita sadari ya, anak kecil saja ya, misalnya baru TK dan sebagainya atau bahkan baru 2 tahun dan sebagainya ya. Karena bukan cuma siswa SMA saja, tapi siswa SD, TK pun sudah menggunakan basisnya itu adalah teknologi. Kita itu sudah, misalnya kalau hanya tulisan saja itu sudah tidak menarik ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk gambar yang disampaikan kepada anak-anak itu akan lebih menarik. Jadi anak-anak itu kadang tidak mau membaca ya. Itu gaya literasinya itu sudah berbeda dengan zaman dulu. Anak-anak itu cenderung lebih suka membaca dalam bentuk yang lainnya, misalnya dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, terus berikutnya dalam bentuk suara itu ya. Jadi sudah kadang anak itu susah sekali untuk membaca ya itu. Ini mengenai program pengembangan mutu pembelajaran ya. Jadi di situ ada skala audi mutu, rapor mutu dan sebagainya, hasil penilaian guru dan sebagainya itu. Ini misalnya contohnya satu saja gitu. Audi mutu diisi penjelasan lebih detail dan kebutuhan. Diharapkan semuanya guru itu bisa. Terus berikutnya apa yang dilakukan untuk apa itu pembenahan mutu, yaitu menggunakan lesson study, IHT literasi, IHT pembelajaran, workshop, penyusunan
RPP ya, pemberdayaan MGMP dan sebagainya. Ini nanti untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sekolah itu mengadakan IHT yang seperti ini. Insya Allah SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga untuk IHT pembuatan RPP yang inovatif itu sudah ya. Terus berikutnya pengembangan pembelajaran karakter dan sebagainya. Terus sekolah kita itu juga tetap memberdayakan MGMP karena kita itu memang sangat butuh sekali interaksi dengan guru-guru yang sama ya, yang serumpun, semapel itu ya. Ini kesimpulan dari materi hari ini. Asesmen nasional AN yang terdiri dari analisis kompetensi minimal, survei karakter dan survei lingkungan belajar perlu disiapkan dengan strategi pembelajaran yang inovatif dan pengembangan program pemenuhan mutu pembelajaran. Ya, jadi di sini untuk menyiapkan AN ya, kita dibutuhkan strategi pembelajaran yang inovatif ya. Itu harus mempersiapkan pembelajaran yang inovatif, tidak hanya itu saja. Insya Allah nanti akan saya buatkan jadwal. Situ jadwalnya itu adalah misalnya Bapak Ibu guru menyiapkan video, di mana video tersebut itu seperti sedang mengajar ya, walaupun di sini tidak ada yang kalau dalam offline-nya itu tidak ada yang diajar ya, nanti akan di-online-kan di media pembelajaran atau di media di grup ya. Itu jadi nanti akan lebih mengena untuk anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya hanya tulisan saja, kayaknya itu kurang anak-anak itu kurang apa itu? Kurang semangat ya, kurang semangat dalam menerima materi itu. Tapi kalau misalnya dibungkus dalam hal yang lainnya, misalnya gambar-gambar, terus berikutnya video pembelajaran dan sebagainya, insya Allah akan lebih baik. Ya, itu mengenai pembelajaran yang inovatif. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengembangkan strategi pembelajaran kita agar anak-anak itu lebih siap dalam menghadapi AN. Gitu, ya. Kiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muji Astuti SPD yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita dan begitu jelas ya, mantap, menarik, dan gimana Bapak Ibu? Menyenangkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada. Ibu Tria, silakan. Oh, cukup jelas. Oke. Mbak Vita? Bu Haji Ina? Oh, terima kasih. Oke, ternyata pemateri kita menyampaikan dengan jelas sehingga tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri materi pada kesempatan kali ini dengan membaca dulu, nanti setelah itu penelitian. Oh gitu. Oh ya. Mohon maaf Bapak Ibu para peserta, kita break dulu ya untuk sesi kali ini. Nanti setelah penelitian, tapi ya langsung ya. Kita break selama. Oke, mohon perhatian Bapak Ibu para peserta BIMTEK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Break telah selesai. Masih semangat Bapak Ibu para peserta? Masih, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan, yaitu sesi selanjutnya adalah strategi penilaian menghadapi asesmen nasional yang akan dipandu oleh Ibu Muji Astuti SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan masih semangat walaupun waktunya itu sudah mulai menjelang siang ya. Tapi insya Allah tetap semangat ya.
Tidak ada yang puasa ya. Ya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai strategi penilaian menghadapi asesmen nasional ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu berbicara tentang asesmen nasional itu adalah mungkin bisa dibilang hal yang baru karena kemarin-kemarin kita itu kalau misalnya ditanya itu adalah UN ya, tapi sekarang yang kita hadapi itu adalah asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional itu? Bagaimana alurnya itu kok bisa menjadi asesmen nasional? Kemarin sudah dijelaskan oleh beliau narasumber yang pertama ya, mengenai asesmen nasional. Jadi ini ya, apa tujuannya? Kok ada materi mengenai strategi penilaian? Dan di sini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini atau misalnya setelah mengikuti BIMTEK ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan strategi penilaian menghadapi asesmen nasional. Itu. Indikator keberhasilan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami penilaian HOTS, mampu menyusun soal yang HOTS atau setara AKM, mampu menganalisis soal HOTS, menyusun strategi sekolah menyiapkan sistem penilaian yang mendukung AN. Mungkin kalau HOTS itu sudah biasa ya. Itu soal-soal yang HOTS, bukan soal yang panas ya. Tapi di sini HOTS-nya itu berarti istilahnya itu adalah tinggi, gitu. Berpikir tinggi. Mengapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen Bigger Order Thinking Skill atau HOTS ya, dan Contextual Assessment ya, jadi nanti akan kita jawab bersama ya, kita pelajari bersama mengapa sekarang itu diarahkan kepada berpikir yang tinggi ya, atau Contextual Assessment. Menghadapi kecakapan abad 21, ini sebenarnya itu ya, kenapa kok harus berpikir tinggi? Karena kita itu akan menghadapi abad 21 di sini. Yang dibutuhkan itu adalah kualitas karakter. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Iman, takwa dan sebagainya ini ya. Kualitas karakter itu diantaranya itu adalah iman dan takwa, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Ini mengenai kualitas karakter. Jadi makanya itu karakter peserta didik itu yang bagaimana yang diharapkan yang ini ya. Terus berikutnya kompetensi. Bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks itu. Berpikir kritis, komunikatif dan kolaboratif itu. Jadi diharapkan anak-anak itu tidak hanya nerimo pandu, tapi bisa berpikir kritis, terus berikutnya bisa komunikatif dan bisa kolaborasi atau bekerja sama dengan yang lainnya. Terus yang ketiga, literasi dasar. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari di sini? Membaca, berhitung, terus berikutnya literasi sains ya, atau belajar mengenai ilmu dan sebagainya. Literasi informasi teknologi, terus berikutnya literasi keuangan, literasi budaya. Ini ya. Jadi kenapa harus berpikir tinggi? Nah ini karena kita itu akan menghadapi kecakapan dalam abad 21 sini. Bagaimana iman dan takwa seseorang atau kualitas karakter seseorang itu dipertanyakan ya. Jadi ini iman tapi dia itu apa itu iman? Saya dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi bukan hanya percaya saja, oh iya Allah itu ada, tapi nyatanya orang sholat karena harus diterapkan dalam amal perbuatan ya. Katanya Islam orang kudu gimana artinya? Loh, yang namanya iman itu bukan cuma percaya saja di hati, tapi tetap dijalankan dalam amal perbuatan itu ya. Terus di sini mayoritas siswa usia 15 tahun belum memiliki literasi dasar, membaca, matematika dan sains. Anak kelas 10 itu diantaranya itu adalah usianya itu sekitar 15 tahun gitu ya. Mereka itu untuk membaca itu susah banget, apalagi zaman sekarang ya. Dan sebagainya ini grafik mengenai 75% siswa di bawah kompetensi minimum gitu. Ini terus berikutnya 56% dan sebagainya ini ya. Ini jadi
memang budaya membaca, terus berikutnya berhitung dan sains itu sangat rendah. Terus berikutnya ini pengertian HOTS, kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali atau merujuk pada melakukan pengolahan. Tapi di sini yang namanya soal HOTS itu mengukur transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Jadi yang namanya soal HOTS itu bukan cuma siapa nama itu, ya, siapa nama ibu yang sedang duduk itu, ya, tapi cenderung mungkin pada ke yang lainnya, ya, detailnya. Dia sukanya itu makan mie misalnya begitu, ya. Padahal itu tidak terlihat secara fisik, ya. Itu dia itu ukuran sepatunya. Kalau ukuran sepatu itu kadang bisa dilihat secara pemahaman biasa. Tapi kalau misalnya dia itu senangnya itu belanja misalnya begitu, ya, itu sudah tidak terlihat secara fisik. Itulah contoh dari soal-soal yang HOTS itu. Jadi konsep yang satu dengan konsep lainnya itu nanti kita belajar bersama menyusun soal yang HOTS. Walaupun panjang sekali literasinya, tapi ketika pertanyaannya itu kadang-kala itu ternyata adalah bukan soal yang HOTS, ya. Sudah panjang banget bacaannya, tapi pertanyaannya itu siapa nama tokoh di atas, lah itu sudah bukan HOTS, ya. Misalnya Budi suka memancing dan sebagainya, dia itu senang sama kucing misalnya begitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya siapa nama tokoh di atas, itu bukan suatu pertanyaan HOTS itu, ya. Ini contoh table of thinking mengenai tingkatan ini, ya. Jadi dari rendah ke HOTS. Dulu kita itu hanya menerapkan C1, C2 dan sebagainya, ya. Mengingat, memahami, menerapkan. Tapi sekarang itu sudah lebih mengarah pada berpikir kritis, ya. Dan bagaimana memecahkan suatu masalah dan akhirnya membuat sebuah keputusan gitu. Berikutnya, karakter HOTS. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Ciri-ciri berpikir tingkat tinggi: kemampuan menemukan, menganalisis, menciptakan model baru, merefleksi, memprediksi, berargumentasi, mengambil keputusan yang tepat. Ini, ya, jadi bukan cuma menanyakan apa, ya, tapi bisa di sini sudah bisa sebuah argumen, ya. Siapa nama ibu itu? Nah, itu apa? Baru satu, ya. Tapi kalau misalnya sudah mengarah pada menganalisa mengenai ciri-ciri ibu itu, nah itu baru sudah mulai ke arah HOTS gitu, ya. Dia berbaju kuning misalnya begitu. Dia menggunakan sandal berwarna pink dan sebagainya, ya. Itu. Stimulus yang menarik, tidak rutin, berbasis permasalahan kontekstual, ya. Kontekstual. Bukan pada masalah yang dasar saja gitu, ya. Ini mengenai dimensi proses kognitif. HOTS dan LOTS ini. HOTS mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis. MOTS mengaplikasi, memahami. LOTS itu mengetahui. Berarti rendah, gitu, ya. Hanya mengingat kembali dan sebagainya. Ini yang kita harapkan itu nanti soal-soalnya itu mengarah kepada soal-soal yang HOTS. Level kognitif. Level kognitif di sini ada level pengetahuan dan pemahaman. Ini yang paling rendah, C1 biasanya. Terus berikutnya aplikasi, C1, C2 itu yang level 1 ini. Terus aplikasi, menggunakan pengetahuan faktual dan sebagainya. Terus penalaran. Kemarin itu rata-rata untuk soal aplikasi atau C3 itu sudah tinggi sekali, ya, kelihatannya. Tapi sekarang itu sudah mengarah kepada soal-soal yang lebih dari
bukan cuma C3 saja ya, bukan cuma aplikasi saja. Bagaimana ya, misalnya pertanyaan bagaimana itu sudah kelihatannya itu sudah susah sekali. Tapi sekarang itu yang namanya soal apa itu sudah tidak zaman lagi ya. Sekarang soalnya itu cenderungnya itu mengarah pada secara real ya. Terus berikutnya secara HOTS itu ya. Beberapa permasalahan biasanya ini ya, menjabarkan KD menjadi IPK dan indikator soal. Ini sebenarnya ya sudah pada mengetahui ya mengenai bagaimana penjabaran dari KD terus berikutnya menjadi IPK dan kemudian mengarah pada indikator soal. Ini biasa kita terapkan dalam pembuatan RPP. Tapi di sini dalam pembuatan RPP itu sebenarnya nantinya itu akan kita gunakan dalam menyusun atau mensimulasi soal-soal yang akan kita berikan kepada anak-anak dari indikator soal yang kita buat ya, cara menentukan tujuan, menentukan materi pembelajaran dan sebagainya. Sebenarnya nantinya itu kita arahkan kepada pembuatan soal ya. Itu biasanya itu kompetensi dasarnya itu apa, terus indikator soalnya itu apa, terus berikutnya baru soal-soalnya. Jadi harus tetap mengarah kepada indikator soal, IPK dan kompetensi dasar, bukan hanya soal yang tidak mengarah kepada kompetensi dasar itu. Bagaimana menyusun stimulus HOT? Pilihan ganda beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana dan sebagainya. Stimulus sebenarnya menuntut kemampuan menginterpretasi, perhitungan, menganalisis, menyimpulkan dan menciptakan. Pilihan kasus terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok file yang berfungsi. Jadi di sini untuk menyusun soal HOTS itu biasanya didampingi dengan beberapa informasi seperti gambar ya, grafik, tabel, wacana. Sekarang susah karena banyak karena penggunaan aplikasi yang ada itu mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Mungkin peserta BIMTEK sekarang itu kadang itu bertanya-tanya begitu. Sekarang kan menggunakan media. Terus berikutnya kalau menggunakan gambar ya susah Bu gitu ya. Ya memang begitu ya, tapi di sini untuk soal-soal yang HOTS itu biasanya itu kalau misalnya tidak berupa grafik, tabel, wacana terus tapi ada sebuah kasus ya. Kalau sebuah kasus itu pertanyaannya itu ya yang HOTS ya, jangan pertanyaan yang apa gitu ya. Gitu. Jadi ini pendukung dari soal HOTS itu seperti itu biasanya ya. Penyusunan soal setara AKM di sini. Alur pembuatan soal AKM yang baik. Penyusun desain bank soal, terus berikutnya analisis framework, penyusunan stimulus, penugasan penulisan soal, terus berikutnya menulis soal, telah soal, desain uji coba dan sebagainya. Sampai dengan pemanfaatan hasil. Jadi yang namanya bank soal itu adalah kumpulan soal ya. Kumpulan soal-soal itu didesain sesuai dengan kompetensi dasar yang ada ya, kemudian didesain dengan baik ya. Sampai dengan adanya desain uji coba ya, itu soal yang baik ya, itu. Jadi kita itu harus memiliki bank soal itu sebenarnya. Kalau sewaktu-waktu kita butuh untuk kepentingan belajar dengan anak, itu kita tinggal mengambil dari bank soal itu. Ya, yang namanya bank soal itu sebenarnya harus tetap diuji. Ini contoh kata kerja ya dalam soal gitu ya. Knowledge atau pengetahuan sampai dengan evaluasi. Ini dari yang paling rendah ya. Ini hanya pengetahuan saja sampai dengan mengevaluasi. Ini mengklasifikasi itu sebenarnya atau menjelaskan dan membedakan itu sebenarnya itu ya tergolong rendah ya. Tapi kalau membandingkan ya itu sudah termasuk tinggi gitu. Kompetensi dan substansi yang diukur dalam KKM tergantung dari learning progression ya. Definisi AKM literasi membaca. Literasi membaca kemampuan memahami, menggunakan, evaluasi dan
ini ya, budaya membaca itu sangat penting. Itu nanti ketika mengerjakan AKM. Itu konteks AKM literasi personal, sosial budaya dan saintifik menyeluruh. Ini contohnya ya, contoh soalnya itu seperti ini. Pokoknya panjang banget narasinya dan sebagainya. Memang dibutuhkan anak-anak itu sekarang itu punya harus bisa atau mau membaca. Ini konteks sosial budaya, konteks saintifik lainnya. Yang baik. Contoh konteks saintifik, manfaat makan ikan. Ya. Judulnya seperti ini, ya. Manfaat makan ikan. Kalau kita yang penting enak gitu ya. Ikan yang enak gitu. Tapi padahal di sini bukan enaknya itu, tapi di sini mengandung omega 3, terus berikutnya ini mengurangi resiko penyakit dan sebagainya. Setara dengan apa ini ya, pokoknya gitu ya. Bukan cuma enaknya saja, tapi di situ di dalamnya itu mengandung gizi yang tinggi gitu. Bagaimana cara mengolahnya dan sebagainya. Bukan cuma enaknya saja itu ya. Itu mengenai contoh dari konteks saintifik dari gambar yang sebegini. Mudah ya, mudah posisi ini ya. Tapi ternyata di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan apa itu yang bisa menguak tentang ikan itu. Distribusi soal literasi di sini biasanya ya, AKM itu konteksnya itu seperti ini. Personal itu kalau misalnya kelas 11 itu 20% ini biasanya kalau yang namanya AKM itu di kelas 11 itu. Kalau yang tahun kemarin itu datanya itu kelas 11. Kalau misalnya kelas SMP-nya itu kelas 8 dan SD-nya itu kelas 5. Level kognitif, menemukan informasi, memahami, mengevaluasi dan merefleksi. Ini sama seperti tadi lagi, sudah mudeng ya. Terus berikutnya informasi, menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan itu. Terus berikutnya ini kalau konsep memahami, ini yang paling rendah itu biasanya itu dalam pemahaman. Berikutnya mengevaluasi dan merefleksi, ini yang terakhir ya. Mengevaluasi, ini yang paling biasanya itu paling tinggi levelnya. Ini soal sama seperti tadi sebenarnya ya. Saya komodo dan sebagainya, tapi kita tidak boleh langsung membuat itu apa ya? Ya komodo ya itu komodo ya. Itu. Ini ada level 1, 2, 3 dan sebagainya. Sampai dengan menganalisis tentang komodo itu. Nah ini yang paling tinggi itu adalah Pulau Komodo yang indah. Apa hubungannya dengan gambar komodo itu kan ya? Itu contoh gambaran mengenai AKM itu seperti itu. Ini AKM memorisasi. Itu konteksnya itu seperti itu. Pertama itu adalah melakukan identifikasi permasalahan. Terus berikutnya merancang alternatif solusi pemecahan masalah, menyusun program dan kegiatan yang menyiapkan sistem penilaian. Itu mengenai strategi penilaian untuk menunjang AKM. Jadi kita itu harus tetap melakukan identifikasi permasalahan pada standar penilaian. Terus berikutnya merancang alternatif atau solusi pemecahan masalah, kemudian menyusun program kegiatan untuk menyiapkan sistem penilaian itu ya, mengenai strateginya. Itu kalau misalnya kita bentuk dalam sebuah apa itu tabel ya, ada identifikasi masalah, alternatif permasalahan dan program kegiatan. Ini yang terakhir mengenai bagaimana cara menyusun kisi-kisi dan soal yang setara dengan AKM. Nanti diharapkan dalam pembuatan soal-soal mid semester ya, kita diharapkan pada atau tengah semester itu nanti intinya soal-soalannya itu adalah akan menunjang pada AM yang
atau AKM 5 soal saja misalnya ya. Jadi benar-benar untuk menunjang AM gitu ya. Terus berikutnya menerapkan strategi penilaian. Soal-soal itu harus dimulai dengan adanya kisi-kisi ya. Berarti memorinya kurang. Terima kasih. Terus berikutnya mungkin baterai. ada pertanyaan dari teman-teman semua. Mana fakta. Sudah jelas ya? Kalau ngecas ya. Sekian mengenai penilaian, strategi penilaian dalam menghadapi asesmen nasional. Mudah-mudahan semuanya itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang luar biasa untuk materi kita hari ini. Terima kasih Ibu Mujasiti SPD yang telah menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Semoga memberikan semangat kepada kita untuk beraction, memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita terkait dengan implementasi dan strategi. Oke Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin yang berbahagia, kita akhiri kalau misalkan tadi tidak ada pertanyaan. Sesi kesempatan kali ini BIMTEK SMA Negeri 1 Purbalingga dengan membaca hamdalah dan penutup majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.